Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Sekarang kita akan melanjutkan seri pembahasan tentang laporan arus kas atau menyusun laporan arus kas dari perbandingan neraca. Nah, ini kemarin kita sudah tahu apa itu arus kas, pengertiannya bagaimana, yaitu meringkas transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di kas kita. Nah, disimpelkan gitu ya, diringkas, dan komponen apa saja yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita akan melihat di neraca. Nah, neraca, perbandingan neraca gitu ya. Nah, ini kita contohkan di neraca dua periode atau dua yang akan dibandingkan. Misalnya ini adalah neraca akhir Desember 2022 dibandingkan dengan hingga Mei misalnya. Nah, ini per Mei 2023 dan ini per 31 Desember 2022. Jadi dari Desember itu, dari tahun kemarin 2022 dibandingkan hingga saat ini, hingga bulan Mei, itu apa saja yang terjadi di kasnya. Dan nanti apa saja sih yang harus dicatat dari neraca ini. Kita enggak, kalau semuanya ini kan banyak banget nih transaksi neracanya ya. Nah, ini banyak banget. Seperti ini datanya, datanya didapatkan otomatis dari hanya input kas masuk, kas keluar, dan transaksi-transaksi yang lain. Hanya kas masuk dan kas keluar saja. Hanya dari penjurnalan transaksi lah, pokoknya dari penjurnalan transaksi akan menghasilkan laporan neraca secara otomatis di dalam aplikasi Aku BUMDes. Nah, ini ada banyak banget ya kas-kasnya, akun-akunnya. Nah, tapi ini kita bisa disingkat saja, karena kita tujuannya memang hanya menyingkat biar cepat gitu ya. Yang penting nanti ketemunya pas apa enggak. Kita nanti sebenarnya akan menghitung kas ini, kas kita ini. Nah, kas umum ini, nah ini uang yang kita pegang. Kas umum ini tentunya uang yang kita pegang, dan juga ada kas di bank. Jadi kita punya duit berapa sih, nah gitu ya. Cocok enggak dengan aktivitas kegiatan kita? Apa saja yang mempengaruhi dan cocok enggak posisi duitnya itu nanti? Oke, apa saja yang perlu dicatat? Yang perlu dicatat itu ini, kas umum nanti. Nggak usah keseluruhan, tapi cukup ini, kas umum, nilainya berapa. Ya. Kemudian kas yang ada di bank. Nah, ini kasnya ya. Kas yang ada di bank. Nih. Nah, yang ini gimana Mas? Yang ini kan akumulasi. Jadi yang ada di sini ini akan terakumulasi di sini. Ini juga kas-kas yang ada di bank ini, misalnya di rekening BRI, di rekening BPD, di rekening Briling, di deposit Briling gitu misalnya, akan terakumulasi di sini. Jadi kita nggak perlu nih nyicil-nyicil ini, kan kita sudah ada di sini rekapannya. Kemudian apa saja? Apalagi ini piutang dan investasi di pihak lain. Ini yang kelompok operasional ya. Nah, piutang ini. Nah, gini ya. Apa saja? Ini kita lanjutkan. Kita sudah sampai piutang. Kemudian apalagi? Ini harta lancar lain. Nah, ini harta lain itu persediaan barang. Nah, itu kan otomatis masuk di sini semua nih. Atau kalau nggak di sini nanti dikasih nama apa akunnya, misalnya akun persediaan. Nah, misalnya kan di sini semua. Termasuk persediaan barang, persediaan perlengkapan, untuk berkamar yang dijual beli gitu misalnya, untuk persediaan unit yang lain kita banyak unit-unitnya yang banyak persediaan, akun-akun persediaan ya. Nah, kita ini masukkan ke kelompok harta lancar lain. Nah, ini kita jumlahnya. Nah, kemudian apa lagi? Harta tidak lancar. Lah, ini adalah inventaris kita. Inventaris, keseluruhan inventaris. Baik inventaris dan juga aset-aset. Nih, harta tetap juga. Jadi, kita punya harta berapa sih gitu ya. Harta tidak lancar kita itu ada berapa. Nah, ini semua. Nah, ini kan ada rekapannya. Semuanya terjumlah di sini. Nah, berarti nanti yang akan kita pindahkan, kita catatkan yang ini. Harta tidak lancar ini. Nah, ini. Jadi, penjumlahan dari keseluruhan ini. Penjumlahan dari keseluruhan aset inventaris ini. Nah, dijumlahkan semua, totalnya ini. Nah, itu ya. Cukup ini aja yang kita ambil nanti. Jadi, dari neraca apa saja yang kita ambil gitu ya. Ini sudah semua. Terus lagi posisi hutang. Nah, hutang. Jumlah total hutangnya. Posisi hutangnya ini. Ya, dijumlahkan semua. Kita punya hutang berapa? Ini nanti akan masuk ke aktivitas pembiayaan. Nah, di total hutang. Ini nanti yang kita input ya. Nah, di sini yang kita hitung, total hutang kita ada berapa. Terus kemudian laba berjalan. Nah, laba berjalan sampai dengan sekarang kan gitu ya. Nanti akan dikurangi laba berjalan itu dari awal kita buka.
Nah, dari awal kita buka sampai saat ini gitu ya, laba berjalan. Kalau laba tahun berjalan hanya di tahun ini. Kalau laba bulan berjalan hanya laba di bulan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini laba berjalan dari awal sampai akhir. Nanti akan dikurangkan dengan di neraca selanjutnya tentunya ada perubahan. Nah, laba berjalannya ini akan dicatat ini. Nah, kemudian apa? Total modal. Total modal ini ya, nanti akan mempengaruhi ada penambahan modal tidak. Nah, ini berapa? Ini kan banyak banget nih, banyak banget. Tapi kita hanya memerlukan hanya beberapa ini ya. Nah, hanya kas umum, kas di bank, piutang dan investasi di pihak lain atau kelompok-kelompok piutang kalau kita bikinkan akun-akunnya gitu. Kemudian harta lancar lain atau posisi persediaan. Nah, semuanya ada di sini di global. Entah nanti ini dikasih nama yang sesuai yang mudah nggak apa-apa. Nah, kemudian ini harta tidak lancar atau aset inventaris. Nah, ini totalnya semua. Kemudian apalagi total hutang. Nah, total hutang ini belum diwarnai ternyata. Nah, ini total hutang. Kemudian adalah laba berjalan. Kemudian total modal. Nah, hanya itu saja ya. Sekarang coba kita inputkan yang sudah kita tandai ini ke dalam form Excel-nya. Nah, yang kita sudah siapkan tadi. Nanti kalau yang sudah menggunakan aku BUMDes bisa minta form Excel-nya ke saya, nanti bisa disesuaikan sendiri ya dengan akun-akun yang dibuat. Oke, sekarang kita coba inputkan. Nah, sekarang kita coba inputkan ke sini ya. Nah, ini yang tahun 2022, ini tanggal Mei 2023. Sekarang kita inputkan yang tahun nih, banyak banget segini nih. Kita masukkan yang mana nih? Kas umum tahun 2022. Ini 53. Kita ketik aja 53 871 871 529. Yang teliti ya, yang teliti jangan sampai keliru. 53871 529. Kemudian yang kas di bank 50 924 585. Nih, tulis ya 50 924 585 585 50 924 585. Kemudian piutang dan investasi di pihak lain 25 291 25 291 000. Kemudian harta lancar lain atau persediaan barang 340 340 340 juta 987 985 985 rupiah. Nah, gini ya, 340 987 985. Kemudian harta tidak lancarnya atau aset-asetnya itu ada 311 478 478 ribu ke 111 juta 478 ribu. Keseluruhan inventaris kita, keseluruhan aset-aset yang kita miliki. Kemudian kita masuk ke total hutang. Nah, total hutang ada 210 juta 685 ribu. Kemudian posisi laba berjalan ada 193 juta 863. Nih ya. Nih. 193 863 008. Seperti ini labanya. Kemudian total modal kita cek ke bawah 571 868 099. Nah, seperti ini sudah. Ini ya yang tahun 2022 sudah dimasukkan semua. Kemudian masukkan yang Mei 2023. Nah, ini sampai bulan Mei 2023. Kita cek di sini ya. Kas umumnya ada 35679 500. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang kas di bank ada 40 424 369. Kemudian piutang dan investasi di pihak lain 81 944 500. Nah, ini ya, 81 944 500. Terus kemudian harta lancar lain atau kelompok persediaan 393
393.093.247. Nah, ini kemudian ada lagi harta tidak lancar, yaitu aset-asetnya 346 163.970. 346 163.970. Ya, bacanya ya 346.163.970 rupiah gitu ya. Nah, kemudian total hutangnya mengalami penurunan atau kenaikan gitu ya. Total hutangnya sekarang adalah 213.971.275. Nah, ini mengalami kenaikan cuma 3 juta. Laba berjalan ada 240.329.220. Nah, 240 juta 329.220 berarti ada kenaikan sampai dengan bulan Mei adalah 46. Nah, ini laba berjalan tahun ini dari Januari 2023 sampai dengan Mei. Kita memiliki laba 46, 466, 212 gitu ya. Kemudian kita lihat total modalnya mengalami peningkatan enggak? Sekarang modalnya ada 683, 334, 311 ya. 683.334.311 rupiah. Nah, gitu ya. Kemudian penambahan modalnya didapat dari mana? Dari total modal dikurangi laba berjalan. Nah, total modalnya mana? Total modalnya adalah ini 111 juta. Penambahan modal ya. Ada penambahan modal nih. Jadi 111.466.212 ini ya. Dikurangi laba berjalannya. Nah, laba berjalan kan diperoleh dari aktivitas kita, bukan ada modal masuk ya. Nah, ini termasuk penambahan modal tapi dari aktivitas produksi, aktivitas kerja BUMDes. Kalau yang ini didapat dari luar ya, total penambahan modalnya. Nanti ditambah dari mana, misalnya penyertaan modal desa. Jadi total modalnya, modal tahun hingga Mei 2023 dikurangi di waktu 2022 ada 111 nih kenaikannya. Nah, dikurangi laba berjalannya ketemu 65 juta. Berarti ada penambahan modal 65 juta di tahun 2023 sebelum bulan Mei. Nah, sampai dengan bulan Mei pokoknya ya. Itu. Nah, ini ya. Ini ada kas umum. Nah, ini yang Mei. Berarti ada penambahan berapa? Kemudian nanti dihitung ya. Pokoknya kita nanti akan nyari ketemunya ini enggak. Nah, seperti itu. Nah, ini komponen-komponennya sudah dimasukkan semua yang dari neraca. Sudah dimasukkan. Cara penghitungannya ini mulai di sini nih. Saldo awal tentunya ini ya. Nah, ini yang menjadi saldo awal. Tentunya saldo kas di tahun 2022 jumlahnya ini. Nah, kemudian piutang dan investasi. Nah, ini mengalami kenaikan. Nah, mengalami kenaikan berarti kita mengeluarkan duit. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian harta lancar lain mengalami kenaikan lagi. Berarti kita mengeluarkan duit lagi. Kemudian harta tidak lancar, nambah lagi, kita ngeluarin duit lagi. Nah, utang nambah berarti kita memperoleh pembiayaan. Laba berjalan naik ya. Berarti ada nilai positif nih, kita laba berjalan naik. Kemudian total modal juga naik, berarti ada penambahan modal. Gimana kalau turun? Nah, kalau turun berarti uangnya balik masuk ke kita kalau gitu ya. Misalnya piutang. Piutangnya yang tadinya 56 juta, sekarang tinggal 50 juta, berarti ada uang masuk kan gitu. Oke ya. Oke, nanti bagaimana kita memasukkan ke dalam menghitungnya di dalam laporan arus kas atau menyusun laporan arus kasnya seperti apa? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Salam BUMDes sukses.